Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama kami, agar setiap yang kami pelajari, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, kami serahkanlah kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 21 Mei 2023. Dua sistem mencolok. Bacalah Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Bagaimanakah gereja Tuhan digambarkan? Dan apa reaksi iblis terhadapnya? Selama berabad-abad, Tuhan selalu memiliki umat yang setia kepadanya. Wahyu 12 ayat 17 mengatakan, menggambarkan kesetiaan umat Allah seperti mereka yang menuruti perintah-perintah Allah. Dan juga di tempat lain digambarkan seperti dipanggil, dipilih, dan setia. Wahyu 17 ayat 14. Bacalah Wahyu 14 ayat 8 dan Wahyu 17 ayat 1 dan 2. Wahyu 14 ayat 8 berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Lalu Wahyu 17 ayat 1 sampai 2. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Pengumuman hikmat, apakah yang disampaikan malaikat dan apakah yang dilakukan Babel menanggung pengumuman seperti itu? Yohanes menulis kitab Wahyu pada akhir abad pertama. Pada zaman ini, kota kuno Babel adalah tumpukan debu. Ketika Yohanes menuliskan pekabaran dalam kitab Wahyu, kota Babel secara harafiah telah dihancurkan selama lebih dari beberapa abad. Dalam kitab Wahyu, kota kuno Babel dianggap sebagai tipe atau simbol Babel akhir zaman. Dalam nubuatan Wahyu, Babel mewakili sistem agama palsu yang akan memiliki karakteristik serupa dengan Babel perjanjian lama. Prinsip-prinsip yang memandu Babel kuno akan menjadi struktur dasar Babel modern dan spiritual. Dalam Wahyu 17 ayat 1 sampai 6 berkata, seorang wanita memakai kain ungu dan kain kirmizi melangkah melintasi bentangan waktu. Wanita ini menunggangi binatang berwarna merah ungu. Kitab suci menyebutnya pelacur. Dia telah meninggalkan kekasih sejatinya, Yesus Kristus. Di sini Rasul Yohanes memberi kita gambaran grafis tentang sistem agama yang murtad yang memiliki pengaruh kuat di dunia. Lihat kalimatnya. Kekuatan ini adalah satu dengan dia. Raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Wahyu 17 ayat 2. Mabuk selalu negatif dalam kitab suci. Dan percabulan simbol dari ajaran sesat, doktrin dan praktik yang sesat. Baik para pemimpin maupun rakyat jelata sama-sama telah dipengaruhi secara negatif oleh kekuatan ini. Apa satu-satunya perlindungan kita? Mari kita bacalah Efesus 6 ayat 10 sampai
18. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap pelajaran-pelajaran yang boleh kami pelajari, bahwa kami harus selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, berkati selalu kehidupan kami, agar kami boleh selalu berserah kepada Tuhan dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkanlah kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.